lagi di podcast Talk to Grow by P5 Radio. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Dewi dari kelas 92 Dan aku Naomi dari kelas 73. Dan aku Thomas Lesmono, alumni angkatan 2016. Wih, oke. Gimana nih kabarnya Ko Thomas nih? Baik, puji Tuhan, baik. Oke. Boleh nggak sih Ko Thomas perkenalan sekaligus cerita ini kesibukannya akhir-akhir ini tuh kayak gimana? Oke, perkenalan ya. Halo semuanya. Apa manggilnya nih? Teman-teman. Oke. Nah, teman-teman semuanya, halo, aku Thomas Lesmono, alumni 2016 seperti yang tadi bilang. Kesibukan akhir-akhir ini lagi fokus di karir sebagai musisi sih di Jakarta gitu. Wow. Iya, lagi banyak sibuk di sana lah. Bermain-main sibuk banget di. ya. Iya. Kalau boleh tahu, Ko Thomas ini kan sekarang lagi kesibukannya musisi ya? Yes. Boleh dong spill lagu yang terbaru? Terbaru? Iya. Iya, baru aja tanggal 1 April lalu tuh rilis lagu baru judulnya Ternyata Oh Ternyata. Gimana kalau kita nyanyiin? Gimana kalau dinyanyiin? Iya. Tiba-tiba nyanyi ya? Tuh, nyanyi dong. Iya. Kalian yang nyanyi dong, nanti kita bareng-bareng dong. Oke. Coba, udah tahu lagunya nggak? Tahu. Refnya doang. Oke, boleh refnya, boleh. 1, 2, 3. Ternyata, oh ternyata hatimu telah untuk yang lain. Mantap. Salahnya ku mengira masih ada ruang darimu untukku. Suaranya sangat bagus ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong tentang lagu nih, Ko, kan pastinya Koko udah bikin banyak lagu ya? Yes. Iya. Nah, untuk Koko sendiri, lagu yang menurut Koko mengena atau membekas di hati orang lain, kayak orang lain dengarnya, wah ini nih lagunya. Itu tentang apa sih, Ko? Kayak tentang bakat kah? Atau tentang kedisiplinan? Atau dari pengalaman hidup pribadi Koko sendiri? Kalau lagu yang paling mengena ya, lagu paling mengena tuh menurutku dari dulu selalu lagu yang jujur sih pasti, apapun topiknya sih. Mau topiknya tentang pekerjaan, sekarang kan banyak tuh lagu-lagu tentang pekerjaan, tentang capek, lagu-lagu tentang kalau di sana tuh lagi di Jakarta lagi banyak yang bikin lagu tentang kehidupan nih, keseharian, ada juga cinta-cintaan, ada persahabatan, apapun itu topiknya. Lagu yang paling kena dan bisa relate ke orang adalah lagu yang paling deket sama kita, yang paling jujur kita sampaikan, bukan lagu yang pretend to gitu loh. Oke. Itu sih kayaknya. Oke, thank you Ko Thomas. Thank you Cuy, Thomas. Nah, menurut Ko Thomas ini arti definisi sukses tuh kayak gimana? Pasti Koko pas SMP tahu nih. Definisi sukses tuh kayak gimana nih? Nah, seiring berjalannya waktu karena udah banyak pengalaman nih, siapa tahu definisi sukses itu mulai berubah dengan SMP yang saat SMP itu. Saat SMP ya? Iya. Definisi sukses atau sukses di bayanganku. Karena kalau definisi sukses dari dulu, kayaknya aku ngeliat dulu, mungkin SMP ngeliat sukses tuh kalau karirnya bagus, terus bisa terkenal gitu ya. Karena dulu memang pingin jadi entertainment sejak SD justru. Pengen jadi entertainment sejak SD. Tapi kalau sekarang lihat sukses kayaknya udah sedikit bergeser lebih ke gimana hidupku bisa jadi dampak buat orang lain dan aku freely melakukan apa yang memang potensial di aku. Kayaknya itu change-nya di sana. Jadi bukan sekedar kayak numbers, bukan sekedar kayak duitnya, tapi lebih ke value apa sih yang aku bisa share ke teman-teman, aku bisa kasih apa ya? Bisa kasih dampak apa ke orang-orang. Terus kalau aku lagi mau nyanyi bisa nggak? Aku memang happy untuk nyanyi, bisa nggak aku nyanyi tetap gitu sih. Kayaknya itu definisi sukses yang bisa dicapai saat ini. Definisi sukses yang mungkin bisa aku pegang dan nggak muluk-muluk gitu. Kayaknya kalau aku udah bisa melakukan itu semua, itu I define it as a success. Wah. Oke. Berarti kalau yang dulu pas SMP itu kayak sukses itu kayak nominal, kalau untuk sekarang itu kayak pencapaian gitu ya? Mungkin lebih ke keseharian hidup kali ya. Jadi bagaimana aku bisa menghidupi apa yang memang kalau satu quotes yang aku suka itu live your life fully. Gitu. Jadi menghidupi hidup. Kadang kita tuh hidup untuk pura-pura, hidup untuk kerja, hidup untuk ngejar deadline dan segala macam. Tapi kayaknya sukses buat aku adalah menghidupi hidupku sendiri gitu dengan baik gitu. Nah, kok gimana nih?
tanggapan Koko, lagunya Koko yang terbaru ini viral ya bisa dibilang. Amin ya Allah. Nah, Tuhan. menurut Koko nih tanggapan Koko pas tahu itu kayak gimana? Senang sih karena lagunya kan lumayan, karena aku udah lama nggak rilis ya. Udah terakhir rilis tuh kayaknya 2022 2023. Wah, lama. Terus karena kuliah, kesibukan kuliah dan kawan-kawan, begitu lulus juga masih ngurusin beberapa hal. Akhirnya pindah Jakarta, rilis lagi, dan animonya ternyata lumayan cepat, untuk lagu baru lumayan cepat naik, lumayan tinggi. Ini tadi pagi ngecek kayaknya udah hampir 30.000 juga, jadi itu happy kan gitu. Iya, iya. 30.000. 30.000 ya, bayangkan ada 30.000 orang dengerin gitu. cuman happy. Boleh. cuman kalau tanggapannya lebih ke happy, lebih ke berharap ini nggak cuman sekali, karena pinginnya bisa lebih rutin bikin lagu, bisa lebih rutin rilis lagu, bisa lebih banyak show. Karena yang aku enjoy itu justru saat perform, ketemu orang-orang, lihat reaksi orang. Ngomong-ngomong gitu. tentang perform, besok Koko perform nggak sih? Iya, besok banget tuh bakal perform tuh, kebetulan diundang, di-invite sama salah satu cafe karena tahu lagi di Surabaya, terus kontekan possible nggak untuk perform gitu. Gitu sih, itu untuk besok. Tapi nggak lama juga akan ada show di Surabaya sih, karena kemarin kan udah sempet bikin show di Jakarta. Itu lumayan baik lah animonya teman-teman yang di sana, lumayan happy. Nah, pingin buat juga di Surabaya gitu. Kalau boleh tahu nih, agenda Koko selanjutnya itu apa nih? Kayak misal mau bikin lagu baru atau gimana nih? Iya, kalau lagu baru pasti mau bikin lagu baru. Lagu barunya harusnya ada 2 lagu baru di tahun ini. 2 lagu baru tahun ini. Tahun depan pasti akan bikin lagi. Targetnya sih pengen album. Pengen banyak lah ya, cita-citanya pengen tour sih kalau udah semuanya oke. Amin. Betul, bisa tur Amin, Jakarta. album. Bisa tur Indonesia. Langsung add di Spotify kalau Iya. buat album. Betul. Jangan lupa dengerin ya guys. Mantap. Oke, pertanyaan selanjutnya kok. Pasti waktu SMP itu pengalamannya aku kebanyakan waktu Iya, oke. SMP. Nah, waktu SMP kira-kira nilai apa atau pengalaman apa yang kok lakuin pas SMP yang sampai sekarang itu membekas banget. Jadi pengalaman tersebut itu kebawa sampai hari ini. Kayaknya kalau SMP banyak ya, karena waktu aku SMP tuh Aktif. iya, aktifnya kayaknya agak sedikit kelewatan, maaf ya guru-guru semuanya dengan keaktifan saya dulu. Dulu tuh kayak udah nggak kaget kalau aku nggak di kelas gitu kan, guru-guru tuh sampai ya udahlah. Aku dan beberapa temanku memang tidak di kelas gitu. Anak dispen. Iya, tidak di kelas, tapi untungnya nilaiku masih bagus ya Bapak Ibu. Wow. Boleh teman-teman tidak di kelas selama nilainya masih bagus dan tidak mencontek. Buat hari ini. Asik. Jangan mencontek. Jangan sudah keluar kelas ternyata nilainya nggak bagus gitu kan. Tetap harus tanggung jawab lah sama yang seharusnya. Tadi apa pertanyaannya? Oh, nilai ya? Iya, nilai. Ya. Kalau nilai-nilai yang dibawa mungkin lebih ke keseharian dan pertemanannya sih. Maksudnya banyak teman-teman dari SMP yang sampai sekarang masih temenan, masih ketemu, masih kumpul, masih sering share kehidupan satu sama lain. Gak tau ya, kalau dulu kan hahi ya kan, teman-teman masih happy gitu ya, senang dan segala macam. Tapi pertemanan-pertemanan di SMP ini itu yang bikin semakin erat di kedepannya. Misalnya kayak ikut P5 Radio, ya udah sama teman-teman P5 Radio masih ada kontak-kontak satu sama lain. Yang waktu itu ya, kayak inget nggak ya dulu kita ini siaran gitu-gitu. Oh, berarti dulu Koko member P5 Radio ya? Yes, dulu aku P5 Radio. Itu kalau aku biasanya siarannya pagi sih, jadi selalu ingetnya tuh P5 Radio, The Youngster Radio Station, Morning Petra, ada gitunya tuh, selalu siaran di jam istirahat pagi tuh, jam istirahat pertama gitu biasanya. Gimana nih kesannya buat Petra 5? Iya, sangat berubah ya. Seperti tadi waktu aku masuk ke sini aku udah bilang, gila ini udah berubah banget nih. Udah Iri. Iya, iri bilang bos, aku iri ya. Aku bilang. Maksudnya bisa maju sejauh ini. Kayaknya aku udah lama banget gak ke SMP kan. Iya, bener-bener betul. lama banget gak ke SMP. Betul. Waktu SMA pun juga jarang main ke SMP gitu. Waktu kuliah sempatnya cuma main ke SMA sekali gitu. Ke SMP-nya tuh belum. Nah, baru ke SMP lagi waktu kemarin ada event yang yang nyanyi perahu ya. Betul, ya lagu nyanyi perahu di itu sebelum aku berangkat Jakarta di Ruang Serbaguna gitu, dan udah ngeliat perubahannya jauh banget nih. Habis itu kemarin datang lagi kan pas gelar karya. Iya, betul. Nyanyi lagunya ternyata Ternyata. itu langsung nyantol banget kok. Aku ngapa-ngapain langsung
Ternyata. Asik. Loh, ini beneran? Beneran? Iya Oh, beneran, gitu. bukan Kayaknya karena pernah denger ini iya. lagunya. Oke. Boleh. Kayak nggak asing gitu loh. Betul, nggak asing banget. Jadi keinget, kebayang-bayang. Ya istilahnya apa? Earworm namanya. Kalau di radio, radio tuh bilangnya ini nempel nih. Nah, Easy listening. easy listening. Itu bahasa, nggak tahu bahasa anak sekarang ya. Iya, Easy bahasa listening. Gen Alpha. Bahasa Gen Alpha. Nah, Koko nih, kan sekarang ada tuh beberapa anak yang belum menemukan bakatnya. Nah, Koko boleh nggak nih kasih pesan buat siswa-siswi SMP yang masih belum menemukan bakatnya atau belum bisa nih ngembangin bakatnya sendiri? Masalah bakat ya. Nah, Iya. sebenarnya nggak perlu khawatir kalau di usia SMP belum menemukan bakat sih, karena di usia SMP kayaknya waktunya untuk explore. SMP SMA itu menurutku waktu untuk explore banyak hal, terutama SMP ya. Wow. Itu waktunya untuk cari tahu kesukaannya, cari tahu apa yang enjoy dilakuin. Bahkan kalau kita nggak dibayar pun kita mau ngelakuin itu kayaknya yang perlu kita cari dulu deh, gitu. Selain bermain ya, ketemu teman-teman, apa nih yang kita mau lakuin kayak dulu. Kalau SMP aku nyarinya lebih ke pause bentar, nah biar cutnya enak. Waktu SMP kayaknya aku lebih banyak nyanyi kan, itu nyanyi kan karena dari kecil. Tapi di SMP itu juga aku explore MC, explore radio, terus mulai coba join bikin event gitu di luar. Terus jadi sangat suka nyoba sih. Kalau di SMP akhir kalau nggak salah, SMP kelas 9 ya berarti, atau 8 atau 9 itu start belajar ngedit gitu. Ngedit tuh gimana? Dulu belum banyak aplikasi editor kayak CapCut dan kawan-kawan gitu. Jadi belajar kayak apa Premiere lah, belajar ini caranya gini bikin. Ntar SMA baru dalemin waktu itu. Gitu sih, jadi banyak explore aja sih. Berarti MC sama nyanyi itu udah dari SMP berarti? Iya, kalau nyanyi justru dari SD. Aku pertama nyanyi tuh umur 4. Wah, 4 tahun itu pertama kali tahun. nyanyi. Iya. 4 tahun aku masih belajar naik sepeda roda 3. Dulu aku umur 4 tahun ngapain ya aku? Nggak inget dia. Ingat banget ya. Iya, aku ingat banget kalau nyanyi itu pertama kali naik panggung 4 tahun. Jadi itu yang aku ingat di core memory-ku, dan aku happy dengan pengalaman itu kan. Makanya aku mau nih nyanyi. Tapi kalau ditarik semakin ke sini, lebih pingin jadi entertainer sih, karena tujuannya lebih pingin menghibur orang, berimpact buat orang. Tapi pertanyaan tadi menarik. Kalau ditanyanya gimana cara nemuin bakatnya, menurutku sih sabar dan cari aja dulu. Karena salah satu mentorku tuh pernah bilang, tujuan hidup ke depan itu ditentuin sama titik-titik kecil yang kamu bangun di belakang, dan akan kelihatan the dots-nya gitu loh. Gitu. Nah, kalau kita bisa nih dari sekarang teman-teman mulai explore, cari yang suka ini ditekunin, nanti dapat hal baru, ditekunin lagi, dibuat lagi, dan akhirnya akan ketemu benang merahnya. Oh, aku kesini nih, gitu. Jadi jangan khawatir kalau sampai sekarang belum nemu, gitu. Karena masih labil juga nggak sih? Iya. Kalau SMP itu. Berarti masih lama ya. Ya ada sih beberapa teman yang kayak aku, ada teman-temanku yang memang dari kecil udah tahu mau ini dari SMP gitu. Ya itu dari dulu mau jadi entertainer, udah titik gitu. Tapi kan nggak semua harus kayak gitu. Iya. Berarti dari kecil Koko udah berbakat banget ya. Nah, bakat tuh kan apa ya, tambahan ya. Menurutku sih semua perlu kerja keras ya. Semua perlu melakukan kerja kerasnya. Tapi kalau bakat tuh lebih ke plus lah. Orang yang punya bakat di satu bidang biasanya kan lebih cepat mempelajari bidang tersebut gitu misalnya. Gitu aja sih. Sisanya sih semua orang boleh punya mimpi sebebas mungkin. Oke. Dengar kalian. Dengarkan apa kata Ko Thomas hari ini. Ya yang penting saat ekspor jangan lupain tanggung jawab sekolahnya sih. Iya, Jangan lupain tanggung jawab sekolahnya, tetap perlu Nilainya. belajar. Iya, nilainya perlu di-maintain gitu. Remedi ya diselesaikan remedinya kalau sampai remedi. Tugas-tugasnya jangan sampai kelupaan. Betul, jangan keasikan di dunia yang non akademis, tanggung jawabnya jadi hilang. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Say hi to camera. Say hi to camera, guys. Oke. Karena kita sudah ada di penghujung podcast ya. Dia kaget cepet banget. Cepet banget, nggak kerasa berbincang-bincang seperti ini sama Ko Thomas. Seru banget, guys. Berbincang Iya. sama Ko Thomas. Ko Thomas ini apa ya?
talkative banget ya. Talkative banget ya. Lah emang udah berapa lama nih kita? Loh, udah berapa lama? Mau ada Oh, pertanyaan oke. lagi Oke. nih. Apa mau ada pertanyaan lagi, Naomi? Boleh kalau ada mau pertanyaan Jadi, boleh. Kalau aku sih ya pengen nanya sih, waktu Koko jadi MC atau kayak perform pas di panggung itu Koko ada rasa deg-degan gitu nggak? Iya, Atau demam panggung ya istilahnya kalau atau sekarang? nanti gemeter pas megang mic gitu. Iya. Demam panggung ya? Kayaknya kalau demam panggung, aku lebih kayak orang nggak punya malu sih. Iya. Jadi hampir jarang demam panggung sih. Demam panggung kayaknya cuman kalau lomba yang besar gitu ada jurinya atau di dalam ruangan kecil gitu. Tapi kalau justru semakin banyak orangnya semakin nggak nervous sih. Aku justru semakin happy karena ya itu. Lebih banyak yang melihat Koko. Iya, aku lebih seneng kayak ini banyak orang yang akan terhibur dan aku harus ngehibur semaksimal mungkin gitu-gitu. Di kepala aku tuh kayak gitu sih. Oh justru kalau misalnya makin banyak itu bukan makin takut. Iya, bukan makin takut Malah tapi makin malah makin semangat. Iya, semangat. Makin semangat. Jadi semakin banyak yang nonton, aku sih semakin semangat ya. Semakin happy ngejalaninnya. Mau memberikan yang terbaik gitu lah intinya. Betul. Berarti Kok Thomas ingin menghibur orang-orang gitu ya? Sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Stand up comedy. Enggak juga sih. enggak. Stand up comedy agak jauh ya soalnya saya. Aku nggak bisa stand up comedy sih. Pernah nyoba juga nulisnya kayak susah. Itu perlu orang yang belajar spesifik sih stand up comedy. Gitu. Apalagi? Apalagi? Udah berapa menit Sepertinya tuh? sudah selesai. Oh, masih ada waktu. masih ada waktu. Atau Kok Thomas nih mau nanya-nanya. Aku nanya-nanya ya. Aku nggak tahu kalau dari teman-teman gimana lo enjoy nggak dengan ngejalanin kan di B5 Radio gitu. Iya. Jujur aku enjoy banget sih, kekeluargaannya dapet banget. Habis itu guru pembimbingnya Bu Tasya juga. Dia pasti ngejilat kan Iya. karena Bu Tasya ada di sini kan. Loh, enggak dong. Oh, enggak ya? Enggak. Emang caring banget ke kita. Oh, Kayak, iya. misalnya ada yang ulang tahun. Misalnya ada yang ulang tahun itu disiapin Oke. hadiahnya. Ya. Langsung Bu Tasya sendiri yang beliin buat kita. Kok dulu gitu nggak? Dulu nggak ada pembinaannya kayaknya. Atau kita lebih nggak inget ya ada Mandiri. pembinaan siapa. Mandiri. Berarti setiap pagi WP Radio di Radio Station. Morning Petra. Iya itu buka sendiri gitu sama Buka-buka anak-anak. Ya sendiri. ntar ada jadwalnya yang ngatur juga anak-anak gitu. Oh, Jadi bikin sendiri anak-anak dulu aku ingat temanku satu tuh yang jadi koordinatornya ya ngelis yang nanti hari ini yang jam istirahat ini siapa. Hari ini jam istirahatnya siapa gitu. berarti satu kata untuk angkatan 2016 gokil. 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 Oke. Gitu sih. Dan pas aku masuk B5 Radio ini aku juga menurutku public speakingku tuh berkembang gitu. Oh, Karena iya. sudah ada pembinanya. Betul harus lah itu public speaking. Iya ngomong public speaking itu hal yang penting banget untuk ke depan sih. Setuju. teman-teman. Iya, setuju. Itu penting banget sih. Setuju. Karena nggak tahu aku juga terbantu sekali dengan public speaking. Gitu. Maksudnya dengan musisi-musisi lain bisa jadi ada menonjol gitu kadang-kadang ya. Jadi menonjol karena public speaking. Terus juga di pekerjaan-pekerjaan yang lain juga terbantunya karena ngomongnya enak katanya gitu loh. Jadi itu kayak Berarti suaranya Kok upacara Thomas ini bendera. enak banget didengar. Coba Enggak sih lebih ke apa ya? Dulu apa sih kalimatnya? Upacara bendera hari Senin tanggal 13 apa 2000 pembukaan. ya. Pembukaan ya. Gitu-gitu baca-baca kayak gitu. Itu dulu kagok-kagok juga ya dicoba terus. Berarti bisa Gimana nih, dibilang biar Kok gak Thomas kagok? Apa? Nah, biar kagak kagok. Dilatih sih. Ya semua akhirnya dari latihan sih. Perlu latihan rutinnya gimana. Ngelihat yang denger siapa, penontonnya siapa, kayak ngomong sama oma-oma dengan ngomong sama anak-anak dengan ngomong sama orang dewasa beda. Beda ya. Gitu sih. Tadi mau apa? Mau tanya apa? Dewi. Apa ya tadi? Ayo. Aduh. Berarti Kok Thomas ini anaknya dulu banyak kegiatan Iya. Sampai iya. sekarang nggak sih? sampai sekarang. Iya. Kalau nggak salah Kok Thomas ini MC wedding. Ya betul. Iya sempat MC wedding, Wow. Sweet 17 sempat. Seventeen. Apalagi banyak sih profesi gue nya dulu. Terus berarti sibuk Sudah banget ya sih? talkative, habis itu apa lagi? Banyak kegiatan, paket lengkap. Udah. Ya. Paket lengkap. Ternyata. Ternyata. Tuh kan terngiang-ngiang lagunya. Aduh. Gitu. Ya sekarang sih paling suka tetap dinyanyi dan bikin lagu sih. Lagi membiasakan diri banyak bikin lagu, banyak nge-show untuk gimana caranya orang bisa denger laguku gitu-gitu. Buat lagu tuh
hal yang menyenangkan, nggak ada yang suka buat lagu ya. Buat lagu aku pernah Masalahnya tapi nggak suara nyambung. saya kalau saya nyanyi gitu langsung dibilangin sama papa saya, suaramu kok kayak tikus kejepit gitu. Aduh. Tikus kejepit. Langsung dek. Ya kalau katanya bahasa sekarang kan semua orang bisa nyanyi ya. Iya. Cuman Sekarang. Cari suara. cari suara lo. Cari suara lo. Cuman kalau nggak pun sebenarnya menulis lagu itu juga bisa jadi path karir sendiri gitu loh, teman-teman. Kan ada juga penyanyi tapi nggak bisa nulis lagu. Iya. Siapa tahu ada yang bisa nulis lagu malah match gitu. Tapi aku kalau nulis lagu itu kayak nggak nyambung gitu. Iya. Kadang misalnya dari sekolah habis itu kemana lagi? Aduh. Nggak tahu deh. Nggak tahu deh. Bilang arah. Iya. Bilang Karena arah, ya, nggak itu tahu bisa. kata-katanya ya. Itu bisa dilatih sih. Itu seiring berjalannya public speakingnya lancar juga akan semakin Jadi oke. public speaking itu penting ya penting teman-teman. penting banget. Betul, penting sekali. Oke, pertanyaan terakhir untuk menutup. Aku ini penasaran banget dari kemarin, pengen nanya in person, akhirnya ketemu. Oke. Aku kan kemarin nonton MV-nya Ko Thomas yang ternyata Oke. itu di openingnya kenapa ada panda? Nah, dan kenapa aku juga penasaran. Dan kenapa stiker Iya. yang Ko Thomas Ini buat nih. itu ada panda? Panda. Iya. Oke, jadi panda ini soon akan di-develop sebagai maskot ke depan sih gitu. Wow. Jadi lagi di-develop sama aku, sama teman-teman, sama tim untuk gimana ini akan jadi maskot yang akan dipakai terus gitu. Jadi akan ada activationnya sendiri, akan ada kegiatan dengan panda-panda ini. Ini namanya Timo pandanya ya, nama Oh, pandanya Timo. Timo. Tapi Timo. kenapa harus panda kok? Kan bisa hewan monyet atau Karena apa? nggak tahu, aku merasa panda itu lucu aja, hewan yang unik, dia survival mode-nya kecil, dia hidup dengan tenang. Nah, Ada orang gaduh kayak gimana pun ya udah dia Ya tenang. udah makan tebu doang ya. Iya, dia tenang, dia diem, dia apa, tapi dia hidup dan dia menjalani hidupnya gitu loh. Dengan baik. Ya tadi makanya ya dia menjalani hidup sebagai panda, sebagai Iya, seorang slow. panda, Hidupnya slow, tapi Betul. tetap berjalan. Betul, karena di tengah dunia yang cepet, kayaknya kita perlu sesekali slowing down untuk melihat hidup kita dari sudut pandang yang lebih besar. Gitu sih. Bisa Asoi, banget, asoi. bisa banget. Quotes hari ini ada banyak teman-teman. ayo coba kata-kata hari ini. Ditonton ya kata-kata hari ini ya. Udah ya. Kata-kata hari Udah ini. banyak. Udah Iya, banyak, udah nggak banyak. apa-apa. Udah Tapi mungkin banyak. itu sih. Satu hal yang aku belajar dari salah satu pastor di Jakarta itu adalah don't follow your passion, karena kita terlalu sering bilang ikuti passionmu gitu ya. Oh, Iya, Don't follow your passion but follow your purpose, cari tujuannya justru gitu. Kayaknya teman-teman dibandingkan cari bakatnya, better cari tujuan hidupnya apa dulu deh. Nanti bakat dan lain-lainnya itu bakal Ada gitar, Iya. ada gitar di sebelah Ko Thomas. Iya. Bernyanyilah lagu yang baru. ayo. Karena kita baru. paling tahu lagu yang baru. Oke, boleh. Ayo. Ingat nggak ya? Boleh. Ternyata hatimu tak untuk yang lain. Salahnya ku mengira masih ada ruang darimu untukku, dan aku tak mungkin bersaing, tapi tak ingin jadi asing. Perlahan undur diri dan siap lihatmu bersemi. Suaranya mirip Agnes. Suaranya sangat Sangat enak. apa ya? Ada gerakannya. Sampai nggak bisa berkata-kata lagi. Terkagok-kagok. Terkagum. Terkagum. Mirip banget kayak yang di MV. Mirip banget. Ya kan emang suaraku. Iya. Loh kan biasanya banyak yang Iya, yang pakai apa? diedit. Iya, Oh, yang di diedit. angkatan. Saya yang pertama dengar. Betul. Dia lebih dengar lebih dulu dibandingkan kalian yang Iya, di sana ya. dibandingkan kalian. Aduh, sorry ya. terima kasih kok. Terima kasih. Soalnya kalau misalnya saya bisa berdiri, saya langsung kasih standing ovation. Oke, masalahnya nggak bisa berdiri ya. Nggak bisa berdiri, sudah levelnya sudah maksimal. Begitu.
Oke, terima kasih Ko Thomas. Terima kasih, terima kasih. Waktunya dan lagu penutup dari Iya. Ko Thomas yang sangat amat Lagu indah spesial dan ya. menyentuh Lagu spesial ya, hati. spontan ya. Bisa aku dengerin lagu spontan 2 tahun lagi. Iya. Oh, bisa dengerin Mungkin 2 tahun lagi. Saya akan mendengarkan ketika hari kelulusan dan saya akan menangis. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Thank you terima buat kasih. Ko Thomas. Untuk Terima kasih. meluang ini kalian bisa belajar banyak hal dan bisa tadi mengembangkan potensi kalian Yes. dari sini. Kita berharap video ini bisa menjadi jalan untuk kalian mengembangkan potensi diri kalian. Nah, sudah. Thank you. Thank you. Buat Ko Thomas. Aku Dewi dari kelas 92. Aku Naomi dari kelas 73. Aku Thomas, alumni 2016. P5 Radio, the answer radio station. Bye.